Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di sini saya berada di toko teman-teman ya. Menangani sebuah kulkas Polytron satu biji tidak nyala. Dan untuk mesin kompresor di sini panas dan bunyi cetik-cetik ya teman-teman ya. Dan untuk kulkasnya di sini masih baru, belum 3 bulan. Oke, selanjutnya di sini kita langsung aja cek di bagian mesin kompresornya. Jadi di sini mesin kompresor di sini mengalami kemacetan teman-teman ya. Dan di sini saya akan coba nyalakan untuk mesin kompresornya, untuk kulkasnya saya nyalakan. Oke, di sini untuk kulkasnya mesin kompresor nggak mau start ataupun nggak mau hidup teman-teman ya. Artinya di sini mesin kompresornya macet. Karena tadi kita menggunakan tang ampere itu di angka 2,2 kalau nggak salah teman-teman ya. Dan mesin kompresor juga nggak mau hidup. Oke, selanjutnya di sini saya seperti biasa saya menggunakan pakai cara 3 kabel teman-teman ya. Dan nanti ini kita akan lakukan penjemperan karena mesin kompresor kulkas ini mengalami macet atau gagal start. Atau mesin kompresor ini hanya panas saja teman-teman ya. Nanti kita pasang seperti ini. Jadi sebelum kita pasang, kita lakukan jumper ya. Kita cek terlebih dahulu untuk spool mesin kompresornya. Takutnya nanti spool mesin kompresor ini mengalami penurunan ya. Jadi alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu. Dan untuk kulkasnya di sini masih baru ya. Oke, sekarang saya coba lakukan pengecekan di bagian spool. Untuk CR di sini nyambung ya. Ini kita lihat nilainya. Di sini 33, 34, 33 ya. Kemudian di sini berapa itu? 19 apa 20? Ya, sekitar 19 sampai 20 ya. Oke, kemudian di sini kita akan ukur SR-nya teman-teman ya. SR-nya kita ukur berapa. Oke, di sini 52 artinya di sini spool mesin kompresor masih aman. Dan ini kita coba melakukan penjemperan teman-teman ya. Siapa tahu ini masih bisa. Oke, seperti biasa di sini saya akan lakukan penjemperan. Jadi di sini untuk penjemperannya itu di bagian relaynya saja teman-teman ya. Jadi di bagian S dan R-nya. Jadi bukan CR dan ataupun CS-nya teman-teman ya. Dan jika teman-teman nggak ngerti juga kalian bisa lihat video-video saya teman-teman ya. Karena di sini saya nggak jelasin kembali untuk cara jumper kompresor yang gagal start ataupun mesin kompresor kulkas yang nggak mau hidup teman-teman ya. Oke, di sini kita siapkan dulu untuk penjemperannya, kita sambung ya. Di sini untuk yang warna biru dengan yang warna hitam itu di bagian relay teman-teman ya, di bagian relay. Nah, untuk yang di bagian overload kita diamkan ya, nggak boleh kita jumper dengan yang lainnya. Nah, ini di bagian overload teman-teman ya. Nah, di sini saya tidak saya tidak mempunyai alat yang catokan 2 itu. Saya nggak bawa teman-teman waktu itu. Oke. Di sini kita siapkan. Oke. Ya, sekarang saatnya kita proses penjemperan teman-teman ya. Jadi ini di bagian relay kita jumper aja. Nanti kalau misalkan udah kalian bisa lepas untuk jumperannya. Jadi jangan ditempelin terus teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan di sini bisa teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini masih belum mau ya, di 2,4 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba balik ya. Kalau misalkan tetap nggak bisa, kita balik ya dari hitam. Jadi yang jumper itu di warna yang biru. Kita bolak-balik aja yang warna hitam dan juga yang warna biru. Nah, kita balik seperti ini. Oke, kita coba lagi ya.
Oke, bismillah. Oke, di sini mesin kompresor tetap nggak mau ya, tapi di sini mesin kompresor udah mau gerak teman-teman ya, artinya udah mau jalan nih teman-teman. Dan sekarang kita coba balik lagi ya, kita balik lagi dan kita tunggu untuk mesin kompresornya. Oke, sekarang sudah saya tunggu. Di sini saya coba lakukan penjemperan ulang. Oke, di sini masih tetap ya, masih tetap nggak mau. Nah, di sini kita coba melakukan pengecekan di bagian voltase listrik, karena di bagian voltase listrik ini sangat berpengaruh saat proses penjemperan teman-teman ya. Nah, ini kita akan coba cek tegangan voltase listriknya apakah normal atau tidak. Kalau misalkan tidak normal, percuma kita jemper, nggak bakalan berhasil teman-teman. Jadi kemarin ada yang bertanya kenapa udah di jemper tetap nggak hidup-hidup juga. Nah, di situ kalian bisa cek di tegangan voltase listrik. Oke, di sini masih belum nyala ya. Ini saya coba cek. Nah, di sini saya cek di 185 volt. Artinya di sini kalau misalkan kita jemper itu tegangan pasti turun di 150 ya. Artinya untuk mengangkat atau untuk menjalankan mesin kompresor dia nggak kuat teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan alat bantu yang namanya Stavol ya untuk stabilizer. Siapa tahu stabilizer ini mampu untuk mengangkat mesin kompresor. Oke, sekarang kita coba jemper. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita jemper tetap nggak mau ya. Sedangkan di bagian Stavol dia turun sampai 150 juga. Artinya di sini nggak mau ya untuk tegangan yang voltasenya rendah. Artinya kita harus menggunakan tegangan voltase listrik yang cukup bagus teman-teman. Jadi solusinya di sini kita akan bawa ya ke tempat saya dan nanti kita akan coba nyalakan dengan tegangan voltase listrik yang bagus. Apakah di sini mesin kompresor mau jalan tanpa kita harus lakukan penjemperan atau tidak teman-teman ya. Jadi untuk saat ini kita coba bawa ke tempat saya teman-teman ya. Jadi di tempat saya di sini kalian bisa lihat ya, di sini 216. Kalau di toko tadi itu sekitar 100 berapa Jo? 185-an ya. Tapi di 185 ketika kita nyalakan kulkasnya itu langsung drop di 150. Itu saya katakan kurang bagus ya untuk masalah penjemperan seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mau jemper, usahakan tegangan voltase listrik itu benar-benar bagus teman-teman ya. Jadi ketika kita nyalakan tegangan voltase listrik ini nggak turun. Minim kalau turun itu di 200 ya. Jangan sampai turun di sampai 150. Nggak bakalan mau teman-teman. Mau kalian jemper sampai 10 kali, 20 kali itu nggak bakalan jalan ya untuk mesin kompresor. Nah, di sini saya belum apa-apain nih teman-teman ya, karena saya juga yakin bahwa masalah ini bisa juga dikarenakan tegangan voltase listrik yang kurang stabil. Dan juga di waktu itu mesin kompresor ini dalam posisi panas banget ya. Jadi nggak saya teruskan karena nanti ketika kita jumper terus-terusan dengan mesin kompresor panas dan juga tegangan voltase listrik kurang bagus, malah nanti spool mesin kompresor ini semakin rusak teman-teman ya. Oke, di sini saya langsung aja buka di bagian termostat ataupun pengaturan suhunya teman-teman ya. Oke, di sini saya lakukan pembukaan di bagian termostat ataupun pengaturan suhu ya. Di sini saya akan coba pasang tang ampere. Oke, di sini sudah saya buka ya untuk overload relaynya. Di sini saya buka. Oh, di sini nggak usah buka dulu. Kita langsung pasang tang ampere. Kita langsung coba nyalakan apakah di sini mesin kompresor sudah bisa langsung hidup atau perlu kita jumper lagi. Oke, di sini sudah nyala.
Dan kalian bisa perhatikan di bagian tang ampere ya. Dan kalian juga bisa lihat di bagian sini. Ini ya. Ini udah jelas ya, di 214. Oke, seperti ini aja. Nah, oke, kelihatan ya. Oke, sekarang saya coba langsung nyalakan ya untuk kulkasnya. Dan kalian bisa perhatikan di tang ampere dan juga voltase listriknya. Oke, di sini saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini mesin kompresornya langsung nyala teman-teman ya, tanpa kita harus jumper. Kalau di toko tadi kita jumper bolak-balik tetap nggak bisa, tapi di tempat saya langsung nyala tanpa harus saya jumper ya. Nah, di bagian tegangan di sini tadi di waktu saya nyalakan itu turun sekitar berapa ya? Sekitar 6 kalau nggak salah ya, sampai 10. Anggap aja di sini tetap di 200 teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini nggak ada kendala. Nah, jadi kesimpulannya seperti apa? Jadi kalian harus cek tegangan voltase listrik di rumah teman-teman ya. Cara ngeceknya bagaimana? Kalian bisa menggunakan alat voltase listrik ataupun kalian bisa cek di meteran ya. Jadi meteran pulsa biasanya itu ada ya. Kalian bisa tekan di 41 enter, kemudian nanti akan muncul berapa angka ya, 4 angka atau 3 angka ya. Kalian bisa baca dari depan. Kalau misalkan 200 berapa berarti itu aman. Dan untuk pengecekan usahakan di sore hari ya. Nah, itu biasanya turun-turunnya voltase ataupun tegangan listriknya teman-teman ya. Oke, di sini kita diamkan terlebih dahulu ya, karena di sini mesin kompresor sudah jalan teman-teman ya, di berapa ini, di 0,6. Kita lihat juga di sini untuk kondensor di sini sudah panas, kemudian di bagian filter juga panas ya. Nah, ini panas. Nah, di sini kita akan lihat ya, kita akan lihat di bagian freezernya, apakah di bagian freezer di sini sudah ada pengembunan bunga es atau tidak, teman-teman ya. Nah, ini sayang nih teman-teman ya, karena di sini masih baru. Jadi masalahnya sebenarnya cuma sepele teman-teman ya, karena tegangan voltase listrik itu bisa menyebabkan kulkas Polytron satu pintu ini nggak dingin, padahal lampunya udah nyala. Oke, di sini sudah saya nyalakan tadi ya. Oke, sebentar, di sini saya coba nyalakan lampunya ya. Oke, di bagian lampu kalian bisa lihat. Oh, ini saya coba nyalakan dulu. Oke, sudah nyala. Nah, di sini kan kalian bisa lihat nih. Tuh, udah ada embun bunga es. Nah, tuh. Tuh. Kalian juga bisa dengar suara desis dari evaporatornya. Jadi sudah ada suara ya. Tuh. Udah seperti itu ya. Kemudian ketika sudah nyala seperti ini, yang kalian harus perhatikan itu di rumah kalian ya. Kalian bisa cek di tegangan voltase listrik di rumah. Apakah tegangan voltase listrik di rumah sudah normal atau tidak? Kemudian sering mati atau tidak di bagian listriknya. Biasanya kan ada kan kasus rumahnya untuk listriknya sering mati karena KWH-nya kurang kuat teman-teman ya. Nah, ketika terjadi seperti itu, ketika lampu udah mati, kalian jangan langsung hidupkan ya untuk meterannya. Tapi yang perlu kalian matikan itu di bagian kulkasnya, baru kalian nyalakan untuk di bagian meterannya.
Nanti setelah meteran udah nyala, lampu udah nyala, kalian bisa tunggu sekitar 10 menit baru kalian nyalakan untuk kulkasnya. Kemudian di bagian termostat ataupun pengaturan suhu, di sini kalian udah diamkan di angka 3 saja. Ini jangan kalau kalian nggak tahu jangan diputar-putar ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk solusinya dan cara memperbaikinya. Kalau misalkan masih sama, kalian bisa tunggu untuk mesin kompresornya teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan penjepretan, usahakan di bagian mesin kompresor di sini harus dingin terlebih dahulu teman-teman ya.